Oke teman-teman, selamat datang di channelnya Popocino. Kali ini lagi ada di ABCD School of Coffee. Sebenarnya sini cuma pengen main-main doang, tapi ternyata ketemu sama pengurusnya. Sekarang aja tanya-tanyain kali ya, seperti apa. Dengan Bimo di sini. Bimo, ya jadi kita tahu ABCD itu sebenarnya baru awal-awal tahunya cuma ada di Santa, ternyata ada di sini malah pusatnya katanya ya. Ininya ya. Boleh cerita sejarahnya dikit nggak? Gitu. Benar, jadi emang dulu kami start di Pasar Santa tahun 2015 bulan Agustus. Jadi kalau kenal Om Hendri, Beli Kopi emang beliau start di situ, founder kami. Itu awalnya dari fasilitasnya itu 2 kios di Pasar Santa, 2 kali 3 jadi 2 kali 6, jadi nyewa 2 kios di sana. Itu di lantai, kemana lantai 1 apa lantai 2 ya? Lantai 1 sih, jadi basement nih, lower ground, lantai 1, lantai 2, pokoknya yang paling atas di Santa. Itu ya dulu kalau memang menggerakkan perekonomian, jadi bikin hype kan sekitar tahun 2015 hingga awal 2016 tuh akhirnya. Jadi awalnya kami di sana itu sebenarnya memang School of Coffee. Dulu waktu awal-awal di Santa itu kita emang sekolah kopi, ngajarin kopi, jadi kapasitas paling 2-3 orang satu batch-nya itu. Terus orang datang dikira coffee shop. Ada datang, mungkin ada beberapa Om Hendri dan beberapa orang itu ada yang nongkrong di situ, nanya buka nggak kafenya, padahal bukan cafe shop. Kira rame, terus Om Hendri ngajak teman-temannya, kan kosong banget tuh waktu itu Pasar Santa lantai atas tuh. Iya. Karena waktu itu kan emang kosong ya, banget, tradisional ya Pasar Santa. Betul, jadi intinya ayo mau jualan apa nih, kayaknya orang banyak rame nih. Mau jualan makanan, jualan baju vintage, sempat ada piringan hitam, kopi, mie Cino. Diajak lah teman-teman, itu pertama circle dekatnya. Beberapa pertama awal Santa hidup gitu ya, jadi kekinian gitu kan. Dari MBCD terus ngajak karena memang rame, dapat peluang lah mungkin. Jadi ngajak teman-temannya, buka deh sebelah sekitar sini nih. Akhirnya jadi yang tahu kayak dulu gitu. Terus sempet sepi karena ada proyek flyover Transjakarta segala macem, bikin macet, turun bla 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 segala, bikin macet banget. Terus sekarang ya sampai kayak gitu, sekarang masih ramai ya. Tapi ABCD masih di situ ya, masih tidak ada. Semenjak itu kami sudah pindah ke sini itu 2016 akhir kalau nggak salah. 2016 akhir betul ya. Saya karena dulu saya sekolah belajar di sini juga 2016 sekitar Oktober. Lalu nanti kita keliling ruangan ya. Jadi seperti ini ruangan ini 2018 setelah Lebaran, akhir Mei 2018. Jadi ini baru sekitar 1,5 tahun. Oh, udah renovasinya nih. Renovasi ini kalau dulu saya pas belajar di satu ruangan, ini masih ya belum renovated lah, belum kayak gini lah. Ini mewah ini. Nah, ini auditorium kami. Boleh di rotate, silakan. Auditorium di sini untuk kelas appreciation, kelas teori. Seperti ini. Di sana monitornya. Karena founder kami 2 orang, Pak Fenardi Handri dan Pak Hendri Kurniawan. Ini setting Death Star ya katanya, masih Stormtrooper mati atau gimana, saya kurang tahu. Cuma ya ini lightingnya seperti ini. Ya mungkin kalau di Google Death Star, Star Wars ya ini ambience-nya begini. Singkatannya ABCD School of Coffee. ABCD-nya itu stand for a bunch of caffeine dealers. Jadi biar enak didengar. Secara nama kan tuh, ABCD Bunch of Caffeine Dealers. Itu tagline kami, from zero to cappuccino. Jadi diharapkan orang masuk ikut belajar sini, belajar bareng si trainer juga kan ikut memaparkan, juga belajar juga. Masuk ke sini zero knowledge about specialty coffee, terus
produknya setelah belajar dan praktek pelatihan di sini 3 hari itu bisa bikin cappuccino secara proper. Satu harinya itu kira-kira 5 jam sudah termasuk istirahat. Jadi ada yang kelas pagi jam 10 sampai jam sekitar jam 3. Nah, ini kan tadi itu mereka udah beres yang kelas pagi. Nanti ada mulai lagi jam 4 sampai kira-kira setengah 9. Itu bisa manjang ya tergantung diskusi, interaksi sama trainernya. Terus saya lanjut yang ABCD itu juga ada filosofinya. Learning coffee is as simple as ABCD, learning ABCD. Jadi ya cuma kayak ngeja ABCD gitu. Belajar dari Ya, terus kami di sini pokoknya. emang fokusnya itu mengenai how-nya. Maaf. Why? Why bukan how to. Kalau how to kan orang trending, ini pencet, ini bikin gini, ini diapain segala tek. Oke. Nanti keluarnya seperti ini, bikinnya begini. Nah, kalau belajar how to aja, oke, gini, ini diiniin, kopinya digiling segala macam. Saat misalnya keluar espressonya beda, kan dia bingung. Ini diapain? Dulu saya ngajarinnya nggak, dulu sebenarnya nggak gini nih. Makanya kita ngajarinnya why-nya. Jadi mulai dari nanti kita room tour ke ruangan-ruangannya. Ini ruangan A. Itu satu sesi berapa murid biasanya? Kalau sekarang maksimal 5. Kalau dulu 12. Dibatasin berarti ya? Dibatasi ikutin protokol Kesehatan kesehatan keamanan. Kalau yang ketiga ABCD itu ya kepanjangan dari kelas-kelas kami. A itu ya roomnya juga bisa, ruangannya juga bisa. Ini ruangan A kalau bisa dibilang auditorium, tapi untuk kelas appreciation, coffee appreciation itu semua yang masuk ke sini tuh awalnya di kelas ini nanti dipaparin coffee appreciation itu full teori, full lecture tentang teori kopi, pengetahuan dasar kopi. Jadi nggak peduli orang udah punya Betul. pernah pengalaman atau enggak, pokoknya diajarin Betul. dari Jadi awal. disamain lagi nih ngomong gini. Jadi takutnya kalau nggak ikut ini kan tiba-tiba pas brewing ini yang kita seduh Arabica Robusta ya kan udah diomongin harusnya kemarin di situ. Jadi biar sama semua dulu diskusi segala sini. Jadi mulai dulu ya. Betul, mulai diulang lah, di refresh. Mulai dari pertama kali kopi dikonsumsi manusia, bukan ditemukan ya. Kopi mah udah ada dari dulu. Iya. Cuma pertama kali kopi dikonsumsi manusia di Ethiopia sana, hingga penyebarannya ke seluruh dunia seperti apa, siapa yang nyebarin, terus tokoh-tokoh yang berjasa untuk dalam dunia penyebar luasan kopi. Lalu juga dibahas mengenai tren industrinya, jenis-jenis kopi apa aja, lalu trivial fact lah tentang kopi, segala macam seperti itu. Ini di ruangan A 2 jam, tapi biasanya lebih karena Pertanyaannya. betul kami juga mengencourage pesertanya untuk supaya ayo tanya dong, ngobrol. Di sini trainernya ada berapa orang? Trainer aktif 2 orang di sini. Aktif. Ya, itu semuanya sudah tersertifikasi SCA. Kita kelilingin dulu aja. Terus ini ruangan cupping itu, jadi nanti di sini dipandu untuk menilai kualitas kopi. Jadi evaluasi kualitas dan uji cita rasa kopi. Kalau nggak salah kan ada ini ya, ada peta rasa tuh ya kalau nggak salah ya. Tuh. Oh iya itu tuh. Itu tuh. Ini nanti, ini tuh apaan sih roda-roda? Namanya flavor wheel. Ini. Ini untuk memandu aja sih. Karena ini yang bikin orang Amerika, jadi ya ada peach, yang kopi granat, prune tuh kita di sini. Itu nanti kita cobain satu-satu ini maksudnya seperti apa rasanya. Bukan. Jadi kita akan dipandu bagaimana menilai kualitas kopi secara objektif. Bukan subjektif ya, kalau subjektif tuh gue masuk ke kopi yang asem, jadi gue nilai jelek nggak boleh gitu. Jadi ntar outputnya tuh skor, angka. Jadi ntar ngisi kayak cupping form namanya. Ada skornya masing-masing, ada rasanya, aroma, acidity, dan lain-lain ada di situ. Nanti dijumlah dapatnya berapa seperti itu. Karena kan kayak setiap origin kan beda-beda ya ininya. Betul. Seperti itu kira-kira cupping seperti itu. Kalau misalkan sekarang kan lagi musim COVID, kalau orang kena gejala kan kadang-kadang nggak bisa ini nih ngerasain, berarti nggak bisa ikut kelas ini ya. Kalau pertanyaan bagus sih, per Maret SCA pasti ke ya, kayaknya SCA deh. SCA itu mengeluarkan protokol
cupping baru, jadi nggak pakai sendok pindah-pindah lagi. Jadi masing-masing orang megang satu sendok dan cup lah, cangkir espresso. Jadi sendok dulu ke sini, seruput, sendok dulu seruput. Kalau dulu sendok masuk mulut, sendok masuk mulut. Orang selanjutnya sendok masuk mulut seperti itu. Cangkirnya yang boleh. Cangkirnya. Jadi yang bener-bener itu ke mulut tuh cangkir doang. Ya. Si cupping spoonnya cuma buat nyendokin aja. Cupping ini salah satu yang paling seru sih karena ininya di sini kan, dapur barista kan dari stage-nya kan di sini. Betul ya. Dilatihnya di sini. Nanti juga kelas roasting FNG kita kan ABCD namanya tuh. Nanti appreciation, brewing, C-nya cupping, D-nya Deving Espresso. Ada lanjutannya kelas FG, Fire and Gas. Fire and Gas itu kelas roasting, ntar silakan ngobrol sama Santo aja di ruangannya. Lanjutannya biar dia yang nerangin seperti itu. Kelas FG itu kalau habis roasting pun juga diicip, ini mana sih rasanya? Apakah cocok? Apakah ada yang perlu revisi, disempurnakan dari teknik roastingnya seperti itu. Oke, sambil deh, terus sambil nanya lagi. Kelasnya namanya kelas Brewing 101. Jadi ntar sini kan semenjak specialty coffee tren populer semenjak 2014 awal, 2014-an lah. Nah ini teknik menyeduh kopi yang langsung tiba-tiba sangat booming gitu. Orang sebelumnya minum kopi tubruk atau paling espresso pakai susu, apalagi tradisional tuh sebenarnya manual brew tuh. Kalau pernah lihat kopi Aceh yang pakai kayak kaos kaki itu manual brew. Ini manual brew. Jadi ntar di sini akan dipandu tentang variabel seduh, parameter-parameter yang mempengaruhi penyeduhan kopi secara manual atau mesin. Walaupun ini sebenarnya mesin, tapi kita ngitunya ininya kettle-nya nyeduh si kopinya itu jadi ekstrak kita tuh yang pakai mesin manual. Lalu itu dia ada mungkin parameter penyeduhan tuh ada namanya grind size, ukuran butir si kopinya dari yang whole bean ini digiling dulu. Tujuannya kenapa nggak disimpan bubuk, kenapa selalu di kalau gini kita mengencourage itu dalam bentuk masih seperti ini, seperti beans. Lalu air itu ada kandungan airnya, lalu seperti apa kandungan mineral, lalu suhunya seperti apa, lalu waktu. Terus akan diperkenalkan mengenai metode-metode manual brew. Jadi banyak metode tuh, ada namanya immersion, ada namanya pour over, ada namanya vacuum dan macam-macam. Itu masing-masing metode itu ada contoh-contoh alatnya kita peragakan, kita kasih lihat, kita peragakan. Setelah itu praktek. Kalau prakteknya tadi kan dikenalin banyak di kelas, prakteknya kita pakai ini. Metodenya tipe pour over, nama alatnya V60. Paling umum, paling populer, paling murah, paling mudah ditemukan di rumah. Ini saya nggak tahu berapa persen, tapi saya juga bisa ngomong sebagian besar lo pakai alat ini masih kalau sekarang ini penyeduh rumah itu. Oh iya, saya lupa tadi, kalau kelas A itu full teori, mulai kelas C dan kita ada prakteknya. Kita bikin sini. Ini juga tekniknya ada ya. Yeah. Maksudnya kalau nggak belajar orang pasti asal gini aja nggak enak. Ya, itu pokoknya nanti dipandu teknik ininya, teknik umumnya aja lah. Jadi padahal kan kelihatannya kayak siram aja ya. Muternya kemana itu pasti ada. Berapa kali gitu? Ada hitungan? Ada bedanya, cuma nggak signifikan sih kalau itu. Itu ntar udah advance sih, orang yang ngulik banget. Jadi ininya tuh ruangnya harus di tengah aja atau diputar, putarnya tuh sampai luar atau tengah atau kecil bikin lingkarannya itu memang ada pengaruhnya. Apa namanya itu istilahnya? Kan kalau diputar tuh kan airnya kan ngaduk si kopi gitu kan, agitasi. Atau kalau diem aja kan agitasinya lebih rendah gitu. Tapi mending kalau buat pemula nggak usah dibikin. Oh gitu. Jadi bikin dapet enak.
mungkin jadi dulu kali ya dulu bisa dinikmatin, bisa apa istilahnya, mengapresiasi kopi specialty, karena ini kan nanti belajarnya di kopi appreciation itu gimana si kopi itu tuh bisa kita seduh itu tuh prosesnya dari hulunya itu petani mungkin pembibitan banget segala macam, atau mungkin balik lagi ada namanya varietas yang hasil lab, ya itu dari lab dulu, pembibitan, tanam, dirawat, terus gimana dia metiknya. Kalau yang udah level specialty kan biasanya petik itu satu-satu. Kalau yang mungkin zaman dulu atau mungkin untuk kualitas rendah bukannya gimana ya, bukannya kita menghindari, tapi ada pasarnya kan. ya. Ada pasarnya yang mungkin dia cuma ditarik terlihat jadi satu pohon itu apa istilahnya, satu tangkai, semua ditarik aja. Kalau yang specialty dipilihin nih mana yang sudah cocok, petik satu masukin, petik satu masukin, seperti itu. Itu orang yang paham sama taste-nya si kopi specialty itu dia tahu gitu nyoba ini specialty atau enggak gitu. Dari cupping. Oh, dari cupping. Dari cupping yang isi form tadi. Oh. Pertanyaan bagus ya. Jadi ya itu ada nilainya, kalau nilainya segini oke ini specialty. Kalau di bawah belum specialty tapi mungkin kalau enak dinikmatin ya apa. Berarti kan coffee shop banyak tuh yang ada dia pakai, jadi misalnya nama coffee shopnya apa gitu ya. Terus di bawahnya dituliskan specialty coffee. Nah, berarti kalau yang nggak ada label specialty-nya ya nggak specialty. Iya dan tidak. Oh. Jadi sebenarnya kalau mau strict ya apa namanya, secara kopi specialty itu yang kopi di atas skor cupping skornya di atas 80. Dan itu yang mengeluarkan itu tuh harus namanya ada covernya, apa namanya, penguji rasanya itu namanya Q grader, kalau pernah dengar. Nah, itu minimal beberapa orang, kalau nggak salah 3 atau 5. Jadi kan dia mungkin beda-beda tapi namanya mereka terkalibrasi kan, mungkin bedanya sedikit-sedikit di rata-rata atau dihasilkan gitu. Kalau Q grader berpengalaman, mereka icip satu kopi sama pasti skornya. Ya minimal bedanya sangat tipis karena terkalibrasi seperti itu. Terus kalau secara apa ya, filosofis specialty ya, well prepared from the seed to the cups. Well prepared ya, well prepared itu gimana ya, tadi nanamnya seperti ini, terus ada tanaman peneduh, terus ada peliharanya mungkin pupuk segala macem, metiknya habis petik itu ada namanya pasca panen. Ada yang cuma dijemur aja, ada yang dikupas dulu luarnya terus dilewatkan air, disemprot air seperti itu, namanya proses basah. Banyak sekarang udah makin banyak berkembang proses pasca panen. Jadi green bean. Green beans itu beras kopi lah ya. Kalau nasi dulu beras, ini green beans. Belum jelas teh nasi ya. Nah, kopi green beans di roasting jadi roasted beans seperti ini yang warnanya udah kecoklatan. Terus diapainnya, udah digiling, airnya panas gini, pakai timbangan, diseduh, baru dicepakan itu. Ini well prepared from seed to the cups, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dikit, kalau kopi luwak itu gimana? Nyambung sih deh. Kopi luwak itu ya ini juga sering founder kami juga Om Hendri juga sering ditanya ya gitu tuh, Gimik aja. Gimik berarti apa ya, tergantung kopinya juga, biji kopinya dari mana ya. Apa ya, kita sangat tidak menyarankan itu karena berbagai hal sih, banyak sih. Satu, animal cruelty, kejaman ke binatang kan, itu kan sebenarnya kan mereka di kandang dipaksa makan ini, nggak tahu makan yang lain nggak tuh kalau untuk menghasilkan kopi luwak itu. Ya kan. Dua, mungkin kalau yang kalau nggak salah saya pernah dengar, mungkin kalau koreksi nanti revisi atau cek ulang, di Malaysia itu diharamkan loh, lebih haram karena kan berasal dari najis, kotor ya, najis, betul. Secara syariat kan Malaysia kan secara itu sana mungkin majelis ulamanya sana itu diharam karena berasal dari yang hal najis seperti itu loh. Itu dua. Tiga, nah itu dia kembali ke tadi filosofi specialty kami kan, well prepared, proses tungkap dan mengapresiasi kopi ini termasuk apresiasi petani.
Petani ini susah loh, dia nanam segala macam, metik satu-satu, dan itu namanya musim panen tuh nggak cuma sekali. Jadi misalnya nih, mungkin mereka udah tahu lah ya, ini kurangnya sedikit lagi nih matang, kita tungguin beberapa hari kemudian baru petik lagi, datang lagi untuk menghasilkan satu karung apa nih istilahnya, coffee cherry yang sama. Makanya harganya pun kalau yang no brew terutama kan, kalau coffee shop atau coffee bag gini yang buat no brew itu, apalagi dijual di coffee shop sebagai produk seduh kan lumayan mahal kan. Nah itu kita mengeksplorasi itu, mending udahlah kalau kopi yang ini tuh kita mengapresiasi petani loh, daripada luak yang dijual sangat overprice menurut saya. Padahal luak nggak dipik manusia ya. Nah itu dia makanya angkanya itu, dan ya itu animal cruelty. Terus kalau memang orang yang strict dengan syariat, ya make sense sih kalau dianggap najis. Tapi kalau secara rasa gimana tuh? Saya belum pernah coba. Nggak terlalu banyak beda atau gimana? Saya jujur saya belum pernah coba dan nggak tertarik. Karena misalnya kopi dengan harga luak, saya bisa beli Geisha. Udah terkenal loh sekarang Geisha banyak. Kemudian saya beli itu, dan ngapain sih buat apa? Itu dia kembali ke alasan itu juga sih. Alasan filosofisnya itu. Tapi ya kalau denger emang sampai pernah di film apa tuh? Film Hollywood nonton gak yang The Bucket List? Jadi dia ceritanya tentang dua orang tua lah, temenan, sahabatan, tapi ya gitu, mungkin sakit-sakitan, merasa usia sudah dekat. Bucket List itu gue pengen mau ke Mesir atau segala macam. Kayak pernah. Ada di satu scene si Jack Nicholson ya, pokoknya Jack Nicholson itu minum kopi luwak di mention khusus kopi luwak. Ya memang soundingnya itu, gimmicknya itu benar-benar mendunia. Tapi gimmick itu jadi bikin harganya naik. Saya jujur saya belum ngulik lagi asal mulanya gimana caranya si kopi luwak itu bisa terekspos seperti itu dan dengan harga yang segitu. Lanjut. Ini ruangan espresso room. Ruangan espresso atau espresso room. Jadi kelas yang di sini tuh definitif espresso. Jadi nanti akan dipandu gimana bikin espresso yang baik hingga cappuccino. Tapi nggak tiba-tiba bikin cappuccino atau pulling shot espresso, kita istilahnya pulling shot. Nama pulling, padahal kan ini bikin espresso kan dipencet kan. Nah itu ada materinya di kelas. Seperti itu. Ini setiap mesin beda-beda ininya ya? Ya. Jadi nanti di ruangan ini tuh ada namanya, ini mesin espresso, coffee grinder. Semua ada gitu kan, mesin espresso, coffee grinder. Di setiap coffee shop juga begini kan. Ini bisa dibilang dynamic duo lah. Nanti akan dipandu ini tuh komponennya apa, mekanisme kerjanya seperti apa, secara umum aja. Spesifikasi umum dan mekanisme kerja, baik itu coffee mesin espresso mesinnya dan grindernya. Dia punya beberapa jenis spesifikasi lah, seperti barang-barang lain kan. Termasuk rekomendasi mereknya juga gitu ya? Ya termasuk contoh-contoh merek segala macam. Nanti kalau memang perlu rekomendasi mau beli atau mau buka coffee shop bisa bantu seperti itu. Setelah tahu ini tuh barang apa sih yang mau kita pakai nih? Ini kan beda ini. Yang ini cuma satu, yang ini dua ya? Ya. Setelah tahu ini fungsinya apa, mekanisme kerjanya gimana, berlanjut ke teori espresso. Apa itu espresso? Bagaimana membuat espresso, terus sejarah espresso itu nanti akan trivial fact dan sejarah espresso juga akan dibahas juga di kelas itu. Lalu setelah itu ya praktek bikin espresso. Nah setelah sudah cukup bisa nanti espresso, selanjutnya ada namanya kelas susu. Nah ini hari ini
Tuh kebetulan trennya. Mau mulai? Iya, tadi udah kenalan di depan. Udah kenalan ya. Ntar kalau mau ada waktu ajak ngobrol aja. Yang punya saya something. Yap. Jadi ntar di kelas susu itu ada mulai dari teori tentang susu dulu. Teori tentang susu kan ada teknik bikinnya ya. ada dong. Jadi belum kita pegang nih susunya. Jadi baru kenal dulu susunya mulai dari komposisi kan ada protein, fat, karbohidrat dan pengaruhnya terhadap kualitas susu. Lalu yang kedua ada processing. Kan kita dari sapi nggak langsung diminum kan, ada processing. Kalau Mbak Putri masih usah di supermarket ada keciler yang dairy products dan susu dan keju dan kawan-kawan itu pasti beda-beda dong. Ada namanya UHT, ultra high temperature, pasteurized, fresh milk dan lain-lain. Nah, itu apa sih? Itu diapain? Pasteurized itu diapain? UHT itu diapain? Dan pengaruhnya terhadap kualitas susu. Seperti itu. Pengaruh kerasa juga ya. Ya. Lalu bahkan Mas Isman kan udah pengalaman ke beberapa farmer, dia juga ternyata itu susu itu berpengaruh juga mulai dari nutrisi si sapi. Sapi dikasih makan apa, sapinya di lingkungan seperti apa, itu pengaruh kan namanya terhadap moodnya kan. Iya. Background, betul. background keluarganya. Background keluarga mungkin atau gimana itu. Susunya nggak boleh Stres. ngambek. Ya susu ini mulai dari situ. Bahkan saya lupa terima kasih sebelum itu mulai dari situ dulu gimana menutrisi sapi itu supaya kualitasnya baik susunya. Seperti itu. Oke, kita sudah mulai, kita lanjut geser dulu ngobrolnya. Mengenal tentang susunya. Lalu ini di dunia kopi, specialty coffee, susu tuh mau diapain? Oke. Kalau perhatiin kan susu itu kan bahan campuran untuk milk beverage. Ada namanya piccolo, cappuccino, latte, flat white, banyak lah, Gibraltar, macam-macam. Susunya itu jadi diapain supaya jadi misalnya cappuccino. Jadi itu ada namanya di steaming itu dihangatkan hingga suhu tertentu, lalu di floating itu Dibikin busa gitu ya? Betul, membentuk microfoam, bukan bubble ya. Iya, Bubble kan iya. besar. Ini foam, microfoam. Itu setelah itu ntar peserta latihan tadi di ruangan yang espresso tadi. Steaming, floating, latihan Itu segala macam. pakai mesin berarti ya? Pakai mesin. Dan namanya di satu mesin espresso tadi itu ada nama untuk steamingnya. Lalu kan kemarinnya udah belajar tentang espresso tuh. Udah bisa bikin espresso, sudah bisa steaming susu. Ya udah jadi espresso plus steam milk jadi cappuccino. Dan kalau mahir cepat belajarnya si pesertanya itu nanti bisa bikin latte art yang pola dasar. Tapi yang penting objektifnya itu kami di sini cappuccino yang proper. Apa itu cappuccino? Jadi makanya tagline kami itu from zero to cappuccino. Yang ngasih sertifikat Dunia yang menaungi bagaimana mungkin standarisasi kopi, standarisasi pelatihan segala. Seperti itu. Jadi emang kalau untuk ngasih pelajaran kan nggak boleh sembarangan, harus punya ini kualifikasi tertentu. Ya, dan pengalaman tertentu. Seperti itu. Kalau kayak Q-grader itu lebih harus punya SC atau enggak? Q-grader beda organisasi. Yang menerbitkan sertifikat Q-grader itu beda organisasi. Namanya CQI, Coffee Quality Institute. Jadi nggak ada hubungan ya? Berbeda, bukan nggak ada hubungannya. Berbeda organisasi. Tapi secara ya mereka secara kualitas ya udah punya sertifikat itu ya udah oke lah, Ya, uji lah ya, gitu ya, itu dia sudah diakuin di mana-mana. Jadi kalau mau kemana itu mungkin kalau Q-grader, CQI dia berhak menilai kopi pendapatnya itu valid gitu. Oke. Tentunya dengan pengalaman dia yang banyak juga. Kalau Q-grader tapi nggak pernah latihan, nggak pernah tapping yang resmi gitu ya juga. Nah, selain di Menteng ini, selain sekolah coffee,
tadi ada juga coffee shop kami namanya The Dealer. Itu filosofinya pengen memberikan kenyamanan lah buat tamu-tamu atau mungkin peserta atau mungkin ada yang nganterin dia nungguin bisa ngopi cukup. Ya di sini kami menawarkan harga yang cukup sangat bersaing sih menurut saya. Sering banget sih. Untuk kualitas seperti ini mah bersaing Oh banget. iya makanya tadi nanti susunya Iya, berasa. udah ceritain sama Mas Santo ya. Susunya itu ya trainer kami ini Mas Isman ini yang membuat, jadi bukan bisa dibilang susu spesial lah, milk whey. Dengan teknik tertentu dia mengolah susu hingga menimbulkan rasa manis yang lebih. Iya. Terus kalau dicampur kopi kan jadinya lebih enhance juga. Seperti itu. Dan dengan harga yang seperti itu ya saya rasa sih nggak ada tempat lain yang berani. Iya. Kita makanya yang penting adalah benar. orang datang segala macam ke sini. Dan kami juga mungkin nanti ke depannya kami bakal ini serving berbagai macam susu. Jadi kalau mau coba ada almond kami punya. Cashew milk ada. Termasuk bukan susu dari sana. Soy, ya non dairy. Nanti kita nanti pelan-pelan di develop cuma itu. Nanti mungkin susunya itu ada beberapa pilihan. Terus ya itu dia, memang tempatnya kecil seperti ini. Agak tersembunyi kalau emang orang nggak tahu nggak ada pelang di depan. Tapi kalau orang kesini wah enak. Terus kalau memang jam-jam pagi itu kami buka jam 8, tutup jam 8, sebelum jam 10, jam 11 gitu. Kan sekarang kan banyak orang kerja nggak di kantor ya, ada aja di sini. Laptop 2-3 jam karena emang lokasinya sepi di pusat Jakarta. Dekat kemana-mana. Parkiran luas, kalaupun mau naik umum, kalaupun sudah berani naik umum ada halte Transjakarta dekat, ada stasiun KRL dekat, stasiun komuter. Seperti itulah di lokasi pusat kota, tapi ya masih harganya ya udahlah biar orang senang gitu. Biar orang senang, balik lagi kami kasih harga yang sangat murah lah di sini, yang sangat bersaing. Ini harganya mahasiswa. Harga mahasiswa banget ini. Harga mahasiswa. Kualitasnya kualitas bintang 5. Masih makanya coba juga. Nah, terus selain itu, selain tadi kelas ABCD, ada kelas di depan Fire and Gas namanya. Roasting. Ini sebenarnya kalau dari urutan waktunya, gimana tadi saya bilang well prepared from seeds to the cup, itu kan lebih ke belakang, lebih ke hulu ya. Kalau ikut kelas di sini ABCD dulu, kalau benar-benar nol loh, nggak disaranin ikut langsung Fire and Gas. Karena itu minimal terbiasa nyeduh kopi, baik itu manual brew atau espresso. Jadi dia udah tahu rasa dulu lah. Kedua bisa membedakan rasa. Nanti ada cupping, tapi cuppingnya bukan isi form kalau di kelas Fire and Gas, cuma oh ini lebih asam, ini lebih manis, ini lebih pahit daripada ini. Jadi cuma perbandingan. Jadi ibaratnya dia udah biasa ngerasain kopi dulu lah. Itu tergantung kopinya beda tekniknya juga. Betul, jadi nanti akan dipandu beberapa teknik roasting. Beberapa teknik roasting. Nah itu ntar pertama teori, hari pertama tuh teori sama demo oleh Mas Santo, master roaster kami. Dia nanti mendemokan 3 teknik roasting. Hari kedua pesertanya hands on ke mesinnya. Dia nyobain 3 teknik roasting itu masing-masing. Terus itu hari kedua pagi cupping icip kopi yang di roasting sama Mas Santo sebelumnya. Jadi ada 3 tipe kopi diicipin. Ya, standarnya tahu ya. Jadi ini kalau teknik fast roasting untuk mengeluarkan rasa acidity misal. Kalau slow roasting untuk seperti ini. Kalau kompleks, tolong bedakan ya nanti di maksudnya ini mungkin sebagai panduan. Jadi gitu. Setelah itu break. Nah sesi kedua hari Sabtu itu hari keduanya pesertanya hands on baik ketiga itu. Jadi kan masing-masing punya 3, misalnya ada 4 peserta, kan maksimal 4 peserta sekarang. Kalau dulu 8 orang ya, jadi ada 12 sampel kopi. Terus di overnight besokannya hari ketiga udah tuh cupping semua. Baru masing-masing saling sharing, diskusi, oh ini kok punya kopi yang ini kurang ini, sebenarnya ini fase udah enak, ini slownya yang slow roasting ini masih kurang seperti ini, mungkin nanti
diulas oleh. Jadi kalau dia kurang itu dari teknik roastingnya berarti yang Ya, benar nanti gitu ya? nanti kan ada namanya. Saya juga belum terlalu mendalami tentang roasting. Mungkin ada suhu awal dia masukin green beans-nya kurang atau ketinggian. Nah itu Mas Santo dengan pengalaman yang sudah belasan tahun bisa mendeteksi dia kalau dari kopi beda kurang dikit dikit. aja beda rasa ya. Betul, beda waktu dikit, beda suhu pas Beda masuknya. suhu. Itu dia. Itulah makanya specialty kopi ribet sebenarnya. Ilmunya mahal. Nah, teman-teman. terus setelah diulas itu sehari minggu nanti boleh ngulang lagi sekali roasting yang mana yang perlu dievaluasi. biar tahu standarnya lah paling nggak ya. Standar rasanya juga gini. Oh, roasting. Boleh. Di sini komplit nih teman-teman, belajar di sini nggak tahu apa-apa, masuk keluar tiba-tiba udah jago aja. Ya, saya sih berani ngejamin ya 3 hari bisa roasting sama saya. Jaminan.